Jadi saya tidak benci Dr. Zakir Naik, cuma dia bagi saya bukan sebagai seorang ahli agama, dia hanya pembaca yang serius, kita sebut otodidak, tidak bersanad. Tolong ingatkan saya ya, takut lupa. Pertama, Dr. Zakir Naik, dia bukan ahli agama, bukan ulama, harus diingat. Dia pembaca yang rajin. Hafalannya sama bagus dengan Ustadz di Indonesia, rakan kita Ustadz Adi Hidayah. Dia punya metode menghafal rakam-rakam ya, number-number itu dahsyat sekali. Saya awalnya takjub, di awal-awal saya belajar Islam, saya termasuk pengagum Dr. Zakir Naik. Tapi setelah kemudian kita kaji ilmu muqarnatul adyan wal mazahib wal firaq, ittadaha lana anna lahu manhajun dha'ifun wa syujuzun bayyinatun. Setelah saya kemudian belajar muqarnah, ada ilmu, satu ilmu fan itu dikaji di Usuluddin, karena saya dulu belajar di Usuluddin, ilmu muqarnatul adyan, ilmu perbandingan agama-agama mazhab. Pemikiran, mohon maaf, Zakir Naik tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini. Ternyata beliau terinspirasi oleh, inspired by Ahmad Deedat. Tapi Ahmad Deedat tidak sekeras dia. Kenapa? Dia berani bawa kitab-kitab Weda, berani bawa kitab-kitab Bible dengan serampangan. Lalu dia buat tafsir sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir, yaitu ulama ahli tafsir. Apalagi di golongan kawan-kawan kita, saudara-saudara yang beda agama itu. Mereka punya lembaga khusus pentafsir. Orang aktivis, bahkan doktor teologi Kristen Katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh lembaganya. Lalu tiba-tiba Dr. Zakir Naik kemudian menafsirkan sendiri. Maka di India dia terkena konun perundang-undangan apa? Mencemarkan, merusak agama lain. Itulah sebabnya beliau dilarang masuk, pulang kampung. Kasihan ya. Saya kasihan mendengar, saya sedih. Sebagai saudara sesama muslim, kita ikut sedih. Dan mohon maaf jika dibawa ke Sarawak, Sarawak ini sangat majmuk, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jangan bawa dia, bawa yang lain yang lebih santun. Ya, karena kalau bawa dia nanti bertengkar muslim dengan Kristen. Yang kita sudah jaga lama ini. Ya, kita sudah jaga lama, benar kan? Saya dengar di sini minoritas muslim. Lalu antum mau bawa dia, ya salam, ya. Siap-siap setelah itu kita tengkar. Ketemu Kristen kita benci. Ya Rob, kita tidak boleh benci makhluk. Kenapa? Hadisnya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kemana-mana kita sampaikan hadis ini. Sayangi makhluk di bumi, makhluk yang di langit, malaikat-malaikat cinta kamu. Makhluk yang di langit tidak boleh sayang, tidak boleh benci jika tidak ada perintah dari Allah. Maka mereka jika sayang, itu berarti Allah perintah. Makhluk di bumi ada yang muslim, ada yang non muslim. Itu sebabnya Allah bagi, ada bismillahirrahman, ada ar-rahim. Rahman itu untuk semua. Buka tafsir Imam Fakhruddin Razi, tafsir Imam Nukasir Baydawi. Apa kata mereka? Rahman untuk semua. Mau muslim, mau kafir, semuanya dapat rezeki dari Allah. Benar tak? Maka orang-orang non-muslim pun dapat rezeki, dapat sehat, dapat kaya. Tapi rahim itu cuma satu, karena ziyadah hurufnya cuma satu, yaitu ya. Oleh karena itu, kita dengan Rahman kita cintai semua makhluk, dengan Rahim kita sangat cinta hanya kepada sesama yang beriman. Jadi saya tidak benci Dr. Zakir Naik, cuma dia bagi saya bukan sebagai seorang ahli agama, dia hanya pembaca yang serius, kita sebut otodidak. Tidak bersanad, tidak kuliah di universitas Islam manapun. Sini sebut university ya.
Tidak ada, ya. Dia cuma kuliah kedokteran. Dan dia pun tidak pernah berguru kepada Ahmad Deedat. Ya. Tapi oleh kuliah hal, dia sudah berusaha, cuma sayang karena dia tidak berguru, hasilnya begitu. Namun untuk orang yang sedang ragu-ragu tentang tauhid Islam, atau sedang ragu dengan ajaran-ajaran di luar Islam, sila tonton dia. Tapi jika telah masuk Islam, sudah paham agama, nggak usah belajar dia lagi, belajar kepada ulama lagi, ulama yang faqih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dapat keberkahan, kebaikan, kebahagiaan, kejayaan, maka Allah yufaqih. Allah akan dorong dia, gabungkan dia, satukan dia dengan orang-orang yang faham agama sehingga dia faham agama. Semoga kita termasuk itu. Amin ya rabbal alamin.